Ada satu hal yang diam-diam menghambat pertumbuhan kekayaan kita, yaitu keyakinan yang keliru. Bukan hanya soal kerja keras atau peluang, tetapi tentang cerita-cerita lama yang terus kita percayai tanpa sadar. Hari ini saya ingin mengajak kamu membongkar 7 mitos ekonomi yang selama ini mungkin menjadi penghalang tak terlihat dalam perjalanan finansialmu. Dalam hidup, seringkali kita dibentuk oleh keyakinan yang diwariskan daripada kebenaran yang sesungguhnya. Seperti kata Warren Buffett, rantai kebiasaan terlalu ringan untuk dirasakan sampai mereka terlalu berat untuk dipatahkan. Mitos yang kita yakini sedikit demi sedikit membentuk realitas kita. Sekarang saatnya kita mengurai satu persatu mitos itu agar kamu bisa membuka jalan baru menuju pertumbuhan kekayaan yang lebih utuh. Yang pertama, mitos uang adalah akar dari segala kejahatan. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa uang adalah sumber segala keburukan. Sebuah keyakinan yang diwariskan lalu melekat begitu kuat dalam pikiran bawah sadar. Namun, benarkah uang adalah akar dari kejahatan? Jika kita menilik hasil studi dari Paul Piff, seorang psikolog sosial dari University of California, ditemukan bahwa uang tidak membuat seseorang menjadi jahat. Penelitiannya menunjukkan perilaku seseorang terhadap uang sangat bergantung pada nilai dan karakter yang ia bawa sebelum ia memilikinya. Uang hanya memperbesar siapa diri seseorang sebenarnya. Seperti pisau di dapur, pisau bisa digunakan untuk mempersiapkan makanan bagi keluarga, tetapi juga bisa melukai jika disalahgunakan. Bukan pisaunya yang salah, begitu juga uang. Ia adalah alat, netral, tidak bermoral, tidak berjiwa. Yang menentukan arah penggunaannya adalah manusia itu sendiri. Kita melihat ini dalam banyak contoh kehidupan nyata. Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank dan peraih Nobel Perdamaian, menggunakan uang untuk memberdayakan masyarakat miskin di Bangladesh melalui konsep microfinance. Ia membuktikan bahwa uang di tangan yang tepat bisa menjadi jembatan perubahan. Mungkin kamu pernah mendengar kisah orang-orang yang ketika mendapatkan uang bukannya menjadi tamak, tetapi justru membangun sekolah, rumah sakit, atau mendanai penelitian penting. Sebaliknya ada pula yang tanpa uang sudah terjerumus dalam perilaku yang merugikan orang lain. Artinya, uang tidak pernah merusak manusia, ia hanya memperlihatkan apa yang sebenarnya sudah ada di dalam hati. Jika kita mau jujur, keyakinan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan seringkali membuat kita menjauh dari peluang, takut bermimpi besar, atau merasa bersalah saat ingin hidup lebih layak. Padahal, uang bisa menjadi kendaraan untuk melakukan banyak kebaikan, memberi manfaat yang lebih luas. Saya percaya saat kamu mulai melihat uang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, cara pandangmu terhadap kekayaan akan berubah. Kamu tidak lagi merasa bersalah untuk bertumbuh dan tidak lagi takut untuk bermimpi lebih besar. Karena sesungguhnya yang membuat perjalanan hidup ini mulia bukanlah jumlah uang yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan uang itu untuk kebaikan. Yang kedua, mitos untuk kaya harus punya modal besar. Keyakinan ini seringkali menghalangi banyak orang untuk melangkah. Rasanya mustahil membangun sesuatu tanpa dukungan modal besar. Padahal kenyataannya banyak kisah besar justru dimulai dari keberanian kecil. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa lebih dari 64,2% usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia memulai bisnisnya dengan modal di bawah 10 juta rupiah. Mereka bukan orang-orang dengan akses modal besar, tetapi mereka memiliki satu hal yang tidak kalah penting, yaitu keberanian untuk mulai dari yang kecil. Salah satunya contohnya adalah kisah Gojek. Awalnya Gojek bukanlah perusahaan raksasa seperti sekarang. Pada tahun 2010 Gojek hanya beroperasi dengan 20 mitra pengemudi dan modal terbatas. Pendirinya tidak mengawali langkah dengan dana besar, tetapi dengan keberanian untuk membaca peluang dan membangun dari bawah. Seperti kata Khairul Tanjung, pengusaha sukses Indonesia dalam bukunya Si Anak Singkong. Kalau kamu ingin maju, jangan takut untuk memulai. Jangan berpikir modal besar adalah segalanya. Modal besar itu penting, tapi yang lebih penting adalah ide besar dan kerja keras. Kita sering mengira bahwa keberhasilan hanya milik mereka yang punya banyak uang di awal. Padahal modal besar tanpa ide, tanpa keberanian, tanpa kegigihan hanya akan menjadi angka yang kosong.
Berbagai riset juga menunjukkan justru keterbatasan modal membuat seseorang menjadi lebih kreatif, lebih adaptif, dan lebih kuat. Di tengah keterbatasan, lahir solusi-solusi sederhana yang bisa bertumbuh menjadi besar. Mungkin saat ini kamu merasa tidak punya cukup modal untuk memulai. Tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah kamu cukup berani untuk mulai dengan apa yang ada? Karena sesungguhnya perjalanan menuju kekayaan bukan ditentukan oleh seberapa besar modal yang kamu punya, melainkan oleh seberapa kuat tekad dan ketekunan yang kamu bawa dalam perjalanan itu. Dan percayalah, langkah kecil hari ini bisa menjadi pijakan besar di masa depan asal kamu mau berjalan dan terus bertumbuh. Yang ketiga, mitos orang kaya itu serakah. Banyak orang memandang kekayaan dengan kecurigaan. Ada anggapan bahwa menjadi kaya identik dengan keserakahan, bahwa untuk memiliki lebih seseorang harus mengambil hak orang lain. Tapi benarkah kekayaan selalu berbanding lurus dengan kerakusan? WealthX, sebuah lembaga riset global, mencatat bahwa lebih dari 35% miliarder dunia aktif dalam kegiatan filantropi. Mereka tidak hanya membangun bisnis besar, tetapi juga mengalokasikan sebagian hartanya untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia kita bisa melihat sosok William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia yang membangun bisnisnya bukan sekedar untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk menciptakan akses ekonomi bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, kekayaan bukanlah tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi tentang berapa banyak kehidupan yang kamu ubah. Kekayaan sejati tidak sekedar soal saldo rekening atau jumlah aset. Ia lebih dalam dari itu, tentang seberapa besar manfaat yang bisa kamu berikan untuk dunia. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kontribusi sektor filantropi di Indonesia mencapai 8 triliun rupiah lebih pada tahun lalu dari para individu kaya yang memilih berbagi dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program sosial. Dalam realitasnya, banyak orang kaya yang memahami satu prinsip sederhana, yaitu kekayaan adalah amanah. Bukan untuk dikumpulkan tanpa henti, tetapi untuk dikelola dan disalurkan kepada lebih banyak orang yang membutuhkan. Kamu mungkin pernah mendengar cerita Eka Cipta Wijaya, pendiri Sinarmas Group, yang meskipun berasal dari keluarga miskin, akhirnya membangun kerajaan bisnis besar dan tetap mengalokasikan kekayaannya untuk pendidikan dan sosial. Ia pernah berkata, kekayaan sejati bukan soal seberapa banyak yang saya punya, tetapi seberapa banyak yang bisa saya berikan. Kita perlu berhenti melihat kekayaan dengan prasangka, karena dalam banyak kasus kekayaan yang dikelola dengan hati bisa menjadi alat besar untuk perubahan sosial. So, saat kamu memikirkan perjalanan finansialmu, ingatlah menjadi kaya tidak membuat seseorang serakah. Yang menentukan adalah pilihan hati. Apakah kamu ingin menjadi sumber manfaat atau hanya menjadi penonton dalam hidup ini? Yang keempat, mitos saya tidak berbakat di bidang keuangan. Banyak orang merasa dunia keuangan terlalu rumit. Ada keyakinan bahwa memahami uang, investasi, dan pengelolaan finansial hanya untuk mereka yang berbakat di bidang itu. Padahal keuangan bukan tentang bakat, melainkan tentang kesediaan untuk belajar. Robert Kiyosaki, seorang ahli di bidang literasi keuangan dan penulis buku Rich Dad Poor Dad, pernah berkata, kebebasan finansial tersedia bagi siapa saja yang mau belajar tentangnya dan bekerja untuk mencapainya. Kiyosaki dikenal luas sebagai pendidik keuangan global. Ia mengajarkan bahwa finansial literasi yaitu kemampuan memahami bagaimana uang bekerja, bukan bawaan lahir, melainkan sesuatu yang bisa dibangun sedikit demi sedikit, sama seperti kita belajar membaca dan berhitung saat kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan prinsip ini berarti kamu tidak perlu merasa rendah diri bila saat ini belum paham investasi, manajemen hutang, atau bagaimana merencanakan keuangan jangka panjang. Kamu hanya perlu mulai dari membaca buku, mengikuti seminar, belajar dari pengalaman kecil, hingga perlahan mengasah kebiasaan baik dalam mengelola uang. Coba pikirkan, sudahkah kamu konsisten menyediakan waktu, walau hanya 10 menit sehari, untuk mempelajari cara mengelola uang dengan lebih baik? Sudahkah kamu membiasakan diri untuk mencatat pengeluaran, menyusun anggaran sederhana, atau menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi? Kebebasan finansial bukan hadiah bagi yang berbakat, tetapi hasil dari kerja keras dan disiplin mereka yang mau belajar.
Setiap langkah kecil hari ini seperti memahami seluk-beluk keuangan pribadi, membuat keputusan finansial dengan lebih sadar, adalah investasi yang nilainya akan berlipat di masa depan. Saya percaya kamu dan saya sama-sama memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Tidak ada kata tidak berbakat dalam dunia keuangan. Yang ada hanya mereka yang memilih untuk berhenti belajar dan mereka yang memilih untuk terus bertumbuh. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya cukup konsisten membangun kebiasaan kecil yang kelak membawa saya menuju kebebasan finansial? Yang kelima, mitos kerja keras adalah satu-satunya jalan. Dalam budaya kita, kerja keras sering dipuja-puji seolah menjadi satu-satunya syarat sukses. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kerja keras tanpa arah bisa membawa kita berputar di tempat. Peter Drucker, seorang pakar manajemen yang dijuluki Bapak Manajemen Modern, pernah berkata, bekerja dengan sangat cepat dan rapi itu sia-sia jika apa yang kita kerjakan sebenarnya tidak penting untuk dilakukan. Drucker mengingatkan bahwa yang terpenting bukan hanya seberapa keras kita bekerja, tetapi apakah kita sudah memilih pekerjaan yang benar untuk dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita perlu lebih sadar dalam membentuk prioritas. Kerja keras harus dibarengi dengan kerja cerdas, kemampuan untuk mengelola waktu, tenaga, dan pikiran secara strategis. Misalnya, bukan hanya bekerja lembur setiap hari, tetapi juga berhenti sejenak untuk mengevaluasi. Apakah apa yang saya kerjakan membawa saya lebih dekat pada tujuan hidup saya? Mengelola energi dengan bijak berarti tahu kapan harus istirahat, kapan harus belajar keterampilan baru, kapan harus mendelegasikan tugas, dan kapan harus fokus penuh tanpa distraksi. Kebiasaan sederhana seperti menyusun to-do list berdasarkan prioritas utama, menetapkan waktu fokus tanpa gangguan, dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak relevan adalah bentuk kerja cerdas yang bisa dilatih. Saya percaya kerja keras tetap penting, tetapi tanpa arah yang jelas, ia hanya akan melelahkan. Dengan kerja cerdas, kamu tidak hanya berusaha lebih keras, tetapi juga bergerak lebih jauh, lebih bijak, dan lebih seimbang. Yang keenam, mitos berinvestasi itu berisiko, lebih aman menabung. Banyak orang merasa lebih nyaman menyimpan uang di tabungan. Rasanya aman, tenang, dan tidak perlu khawatir. Namun ada satu hal yang sering terlewat, yaitu inflasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi tahunan Indonesia rata-rata berada di kisaran 3% hingga 5%. Artinya, nilai uang yang kamu simpan hari ini 5 tahun ke depan akan berkurang daya belinya meskipun jumlahnya di rekening tetap sama. Benjamin Graham, seorang ekonom dan investor yang dikenal sebagai Bapak Investasi Nilai dan mentor Warren Buffett, pernah mengatakan, inti dari manajemen investasi adalah mengelola resiko, bukan mengejar hasil semata. Graham mengajarkan bahwa investasi bukan soal keberanian mengambil risiko secara membabi buta, melainkan soal mengelola risiko dengan cerdas, memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kamu tidak perlu langsung melompat ke investasi besar. Kamu bisa mulai dari langkah kecil seperti mempelajari dasar-dasar reksadana, memahami prinsip diversifikasi, atau bahkan membuka rekening investasi dengan nominal yang terjangkau. Menabung memang penting untuk dana darurat, tapi jika seluruh kekayaanmu hanya disimpan di tabungan, perlahan nilainya akan terkikis. Investasi dengan pemahaman yang benar justru bisa menjadi kendaraan untuk menjaga dan menumbuhkan nilai uangmu di tengah laju inflasi. Sekarang saatnya kamu bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya cukup melindungi masa depan finansial saya dari inflasi? Sudahkah saya mulai belajar walaupun dari langkah kecil untuk mengenali investasi yang aman dan sesuai kebutuhan saya? Karena sejatinya, membangun kekayaan bukan hanya tentang menahan diri dari risiko, tetapi tentang belajar mengelolanya dengan bijaksana. Saya percaya kita sama-sama punya kesempatan untuk bertumbuh, bukan dengan menghindari risiko, melainkan dengan memahaminya dan mengambil langkah yang lebih cerdas setiap hari. Yang ketujuh, mitos, saya sudah terlambat untuk memulai. Ada seorang teman saya, seorang pengusaha yang pernah bercerita tentang masa-masa terberat dalam hidupnya. Di usia yang sudah tidak lagi muda, ia kehilangan pekerjaannya. Tabungan yang selama ini ia kumpulkan habis perlahan untuk biaya hidup sehari-hari. Ia sempat merasa bahwa semua sudah terlambat, bahwa kesempatan untuk membangun hidup baru sudah berlalu.
Namun satu hal yang ia lakukan adalah memulai kembali dari apa yang tersisa. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, bukan dengan modal besar, bukan dengan keyakinan penuh tanpa ragu. Ia memulai dengan langkah yang sangat sederhana, yaitu satu ide kecil, satu keputusan untuk bertahan, satu keberanian untuk melangkah walau takut. Perjalanan saya pun tidak jauh berbeda. Ada masa-masa dalam hidup ini di mana saya merasa tertinggal, seolah dunia berjalan terlalu cepat dan saya tidak lagi punya tempat untuk mengejar. Namun justru di titik itu saya belajar bahwa memulai tidak pernah ada batas usianya. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk bergerak dari tempat kita berdiri saat ini. Harlan David Sander, yang dikenal sebagai pendiri KFC, baru menemukan kesuksesan besar di usia 65 tahun. Ia pernah berkata, "Saya memutuskan untuk menjadi pribadi yang berarti apapun tantangannya, waktu, tenaga, uang, tidak akan menghentikan saya untuk berusaha sebaik mungkin." Sanders adalah bukti hidup bahwa keberhasilan tidak mengenal usia. Bukan seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa tekun kita memilih untuk terus melangkah. Mungkin kamu juga pernah merasa bahwa sudah terlambat untuk mengejar mimpi, untuk belajar hal baru, atau memulai langkah kecil yang selama ini tertunda. Tapi sesungguhnya waktu terbaik untuk memulai bukanlah kemarin dan tidak perlu menunggu besok. Waktu terbaik adalah hari ini, sekarang, di mana kamu berada dengan apa yang kamu miliki. Saya percaya selama kita masih mau melangkah, selama hati kita masih mau belajar, tidak pernah ada kata terlambat. Kesempatan itu tidak pergi, ia hanya menunggu keberanian kecil untuk kita memulai. Karena sejatinya keberhasilan tidak memilih usia, ia memilih mereka yang berani memulai sekalipun terlambat di mata dunia. Sekarang izinkan kamu berhenti sejenak, bukan untuk mundur tetapi untuk melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Dari 7 mitos yang telah kita bahas bersama, adakah satu keyakinan yang tanpa sadar selama ini membatasi langkahmu? Mungkin tentang ketakutan mengambil resiko, mungkin tentang merasa terlalu tua untuk memulai, atau mungkin tentang pandangan bahwa kekayaan itu milik orang lain, bukan dirimu. Kita seringkali berjalan dengan membawa beban keyakinan lama, keyakinan yang dulu mungkin terasa benar tetapi kini hanya menjadi tembok yang menghalangi pertumbuhan. Padahal seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, filsuf besar dari Tiongkok, ketika kamu melepaskan apa yang kamu miliki, kamu menerima apa yang kamu butuhkan. Hidup yang utuh bukan tentang terus menggenggam apa yang lama, tetapi tentang keberanian untuk melepaskan ketakutan, melepaskan prasangka, melepaskan semua yang tidak lagi melayani pertumbuhan kamu. Saat kita berani mengosongkan diri dari keyakinan yang membatasi, kita memberi ruang bagi sesuatu yang baru, peluang, harapan, dan langkah-langkah kecil menuju kehidupan yang lebih bermakna. Saya percaya kamu dan saya sama-sama punya kesempatan untuk bertumbuh. Tidak harus dengan langkah besar yang sempurna, cukup dengan satu keputusan sederhana, yaitu untuk berhenti memelihara yang membatasi dan mulai memeluk apa yang membebaskan. Karena sejatinya pertumbuhan tidak terjadi saat kita bertahan pada yang lama, tetapi saat kita membuka tangan dan membiarkan yang baru masuk dalam hidup kita. Dan sesungguhnya setiap dari kita sedang menapaki jalan hidup yang unik, penuh pencarian, jatuh bangun, dan harapan yang tak pernah padam. Perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan tentang seberapa dalam kita memahami arti sesungguhnya dari keberhasilan. Jika hari ini kamu mulai menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan lebih dari sekedar tekad, ia membutuhkan peta, arah, dan komunitas yang mendukung pertumbuhanmu. Bukan hanya dalam hal finansial, tetapi juga dalam hal makna hidup yang lebih utuh. Jika kamu merasa waktumu telah tiba untuk melangkah lebih dalam, memaknai kesuksesan bukan hanya dari angka, tetapi dari akar hingga jejak yang ingin kamu tinggalkan. Seko Tianto telah menyiapkan ruang belajar eksklusif untukmu. Klik join dan masuklah ke Success Blueprint Mastery, sebuah peta hidup yang membimbingmu dari rasa syukur, ketangguhan, hingga membangun legasi yang berarti. Sebuah perjalanan bukan hanya untuk menjadi kaya, tetapi untuk menjadi utuh. Sampai jumpa di video berikutnya.